Hai, perkenalkan nama saya Yudin Erlin Hulu, jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas UIAS. Baik, saya akan mau menjelaskan tentang tugas kami bidang studi Bahasa Indonesia yang berjudul Hakikat Bahasa dan Sejarah Bahasa. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu bahasa. Nah, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, artinya di sini kita harus tahu apa itu arti arbitrer. Nah, arbitrer ini yaitu dalam kata lain mana suka. Berarti tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu harus mengandung hal yang tertentu pula. Itulah arti dari arbitrer. Sekarang kita masuk di dalam fungsi bahasa. Nah, satu yaitu sebagai pemersatu. Ya, bahasa itu adalah sebagai pemersatu. Pemersatu di antara budaya. Nah, budaya ini maksudnya di dalam budaya, di setiap budaya itu atau di setiap daerah kita memiliki ragam bahasa. Nah, yang dibutuhkan di situ yaitu fungsi bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu kita itu bahasa Indonesia. Berarti jika kita itu di budaya lain, di daerah lain, kita harus memakai yaitu bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Jadi fungsi bahasa itu juga untuk mengenal lingkungan yang akan kita tempuh atau yang kita kunjungi di daerah lain. Karena di setiap daerah itu kita berbeda-beda bahasa, ya kan? Jadi nomor 2, sebagai sarana mengungkapkan emosi. Tentu sekali bahwa bahasa itu juga berfungsi sebagai sarana mengungkapkan emosi. Mengungkapkan emosi ini ada juga dalam hal negatif, ada juga dalam hal positif. Nah, berarti mungkin kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kata-kata yang dapat kita berikan, atau bahasa yang kita lakukan jika kita itu mengungkapkan emosi. Nah, itu berarti berfungsi di dalam setiap dalam masalah juga bahasa, ya kan? Nah, 3 itu sebagai sarana komunikasi. Ya, tentu sekali bahasa itu sebagai sarana komunikasi. Kalau bahasa tidak ada, mungkin kita dengan yang lain tidak bisa berkomunikasi. Contohnya dulu antara yang orang asing dengan kita. Mungkin kalau kita tidak tahu bahasa dan mungkin kita sama sekali tidak ada yang namanya kompromi. Ya, dan mungkin itu akan membosankan. Keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Betul sekali. Bahasa ini juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Contohnya kami sekarang di Universitas UIAS. Mungkin kalau kami tidak mengenal bahasa dan kami tidak tahu dan kami tidak bisa mengucapkannya, mungkin kami juga tidak dapat menggali ilmu yang akan diberikan kepada kami. Karena kami tidak tahu apa itu bahasa. Berarti fungsi bahasa dalam mengembangkan ilmu